Apa perlu panggil lagi malaikat trompet? Pengen dipanggil lagi malaikat trompet? Diajak musyawarah sama Gufron. Assalamualaikum qali innar rahmatan seluruh malaikat qali innar rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Suluk Saleh Channel. Nah, sahabat-sahabat, sekarang alhamdulillah akhirnya MUI itu akan bicara terkait ceramah daripada Mama Gufron, dan MUI bidang dakwah dan bidang pengkajian ya, itu akan meneliti apakah Pak Gufron itu ajarannya sesat atau gimana. Nanti MUI akan meneliti. Akhir-akhir ini memang video Pak Gufron itu sangat viral, sangat menyebar luas, sehingga di TikTok, di YouTube, dan di mana-mana itu ada video-video tentang Pak Gufron atau video ceramah-ceramah tentang Pak Gufron, yang dimana Pak Gufron itu di dalam ceramahnya itu memang itu sering sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam ya, bahkan sering berdongeng-dongeng, bercerita-cerita halusinasi ya, dan selalu berdusta atas nama Allah, Rasul, malaikat, dan para aulia Allah. Bahkan Pak Gufron itu mengaku bahwa dirinya itu bisa berdialog langsung dengan malaikat, dengan para nabi, arwah para wali, bahkan bisa berbicara binatang, mau cacing, semut, ataupun yang lainnya. Itu Pak Gufron bisa mengaku bisa berbahasa seperti itu dengan bahasa Suryaninya. Dan setelah Pak Gufron itu berapi-api dahulu ya sebelum viral, setelah sekarang itu videonya viral dan banyak di roasting oleh semua orang, oleh netizen, oleh YouTuber dan TikToker yang lain, akhirnya sekarang Pak Gufron itu tidak lagi ceramah membawa-bawa dongeng-dongeng yang dusta, karena itu sudah jatuh mental. Setelah itu ya, setelah videonya viral, akhirnya MUI angkat bicara terkait ceramahnya Pak Gufron. Ya, sebelum saya tayangkan Ketua MUI bidang dakwah itu mengomentari tentang Pak Gufron, kita lihat sebelumnya, sebelum Pak Gufron itu viral, ya viral di media sosial, Pak Gufron itu dulunya itu sangat berapi-api di dalam ceramahnya mengenai dongeng-dongeng cerita dusta. Nah, sekarang saya akan tayangkan dahulu sebelum viralnya Pak Gufron di TikTok ataupun di YouTube. Kita lihat videonya bagaimana. Apa perlu panggil lagi malaikat trompet? Pengen dipanggil lagi malaikat trompet? Diajak musyawarah sama Gufron. Assalamualaikum qali innar rahmatan seluruh malaikat qali innar rahmatan Gufron. Allahumma qali innar rahmatan Tariqah, ma qali innar rahmatan Indonesia, wa ma qali innar rahmatan lakal yamafin Allah. Hati-hatilah, nggak usah aneh-aneh. Yuk kita bareng-bareng. Nah, itulah sebelum viral ya, sebelum sekarang banyak di roasting, Pak Gufron itu mengakui bahwa bisa memanggil malaikat trompet. Siapa malaikat trompet? Sebutin saja malaikat Israfil. Jangan-jangan ini Pak Gufron memang tidak tahu nama-nama malaikat ya. Mengaku bisa memanggil malaikat trompet, malaikat Israfil. Dan bilangnya juga malaikat trompet, sahabat ya. Ini sepertinya emang tidak tahu ya, karena ada lagi nih videonya ketika Pak Gufron itu memang tidak tahu dengan malaikat Israfil ya. Nah ini nih. Jangan sampai nenek moyang sendiri disalahkan, ulama-ulama disalahkan, wali-wali disalahkan. Hati-hati langkah-langkah sekarang. Dunia ini kiamat. Saya menyegah, ya Allah, maskodi inna rahmatan dunia wa makodi inna rahmatan Gufron la kalima inna kalima bimau. Jangan sampai dihancurkan dunia sebelum saya tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Masya Allah ya, ini bisa mencegah kiamat ya. Pak Gufron itu bisa mencegah kiamat.
Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Turunlah, malaikat yang megang trompet itu malaikat siapa? Malaikat siapa? Coba saya pengen dengar, malaikat siapa? Israfil. Israfil. Subhanallah. Nah, ini bukti bahwa Pak Gufron itu memang tidak tahu malaikat Israfil, ya, malaikat yang tugasnya itu meniup, ya, meniup sangkala. Itu memang tidak tahu, ya, masa ahli thariqah tidak tahu. Dan apa namanya, ketika ceramah-ceramah Pak Gufron itu dibiarkan, ya, maka itu sangat bahaya sekali untuk umat, sehingga banyak yang terdoktrin oleh beliau, banyak yang tertipu oleh Pak Gufron yang mengatakan dan meyakini bahwa Pak Gufron itu diyakini sebagai wali yang bisa menyelamatkan kita semua. Karena dari video Mama Gufron atau Pak Gufron itu seringkali Pak Gufron itu bahasanya itu, saya siap menjadi gawang neraka, saya siap tanggung jawab kita semua dunia akhirat. Dan kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya sekali. Seperti halnya ada salah satu contoh daripada murid Pak Gufron yang terdoktrin oleh omongan-omongan Pak Gufron yang katanya itu mempunyai karomah dan yang katanya itu wali. Akhirnya salah satu murid Pak Gufron itu mengatakan bahwa Pak Gufron itu memang wali di dalam ceramahnya. Jadi dalam ceramahnya murid Pak Gufron. Oke, kita lihat ceramahnya murid Pak Gufron seperti apa. Nih. Kita kembali seperti sedia kala. Masjid dibuka, tarawih berjamaah, sholat Jumat tidak dilarang. Insya Allah mudik pun akan dilakukan. Ini adalah berkat perjuangan seorang waliullah yang berada di Indonesia, yang mengangkat kaki mentawajuhi dengan berjalan di seluruh titik Pulau Jawa. Kenapa kok harus di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa yang melahirkan ulama. Siapa beliau pejuangnya? Pejuangnya hanya Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Nah, jadi itu ya, muridnya itu bahwa kemarin corona, ketika musim corona, yang menghilangkan corona itu adalah perjuangan daripada Pak Gufron. Ini sangat aneh, ya. Memang kan di dalam ceramahnya Pak Gufron itu ada salah satu ceramahnya itu mengatakan bahwa corona itu ditirakati, ya, dihilangkan oleh Pak Gufron sendiri. Nah, sahabat, dari sekian banyak video Pak Gufron tersebut, ya, ini sangat banyak sekali video-video Pak Gufron, ceramah-ceramah Pak Gufron itu yang sangat menyimpang di dalam ajaran agama Islam. Akhirnya MUI angkat bicara, ya. Ketua bidang dakwah MUI itu angkat bicara terkait ceramah daripada Pak Gufron tersebut. Oke, kita lihat sekarang video daripada Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah, yaitu Kiai Haji Dr. Kiai Haji Khalil Nafis, ya. Kita lihat videonya bagaimana. Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana dia video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Gufron, kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, juga kita ingin menjaga kondusivitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan berkesan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani
dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah videonya tanggapan dari MUI, yaitu Dr. Kiai Haji Khalil Nafis tentang terkait video Mama Gufron. Memang katanya bahwa dari video Pak Gufron itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak berdasar dan sangat jauh dari ajaran Islam, dan banyak dongeng-dongeng yang sangat bahaya sekali. Pak Gufron bisa mengaku bisa video call sama malaikat, bisa menjaga gawang neraka. Nah, itulah tanggapan dari MUI. Dan setelah viralnya video Pak Gufron tersebut, ya alhamdulillah sahabat lihat sendiri di channel Unik Nusantara ya, Pak Gufron itu sekarang tidak lagi yaitu berceramah atau cerita-cerita dongeng-dongeng yang dusta, tidak lagi. Sekarang paling ceramahnya daripada Pak Gufron itu tentang Pancasila, tentang teroris, narkoba. Dan sekarang mah tidak lagi berbicara atau ceramah membawa-bawa para wali ya, membawa-bawa para rasul, malaikat. Sekarang tidak lagi, karena sekian banyaknya netizen yang menghujat Pak Gufron tersebut. Sekarang Pak Gufron itu tidak lagi yaitu ceramah seperti itu. Nah, jadi begitu sahabat ya, akhir di dalam perjalanan Pak Gufron itu yang dulunya selalu berdusta atas nama Allah, Rasul, malaikat, dan para wali Allah. Akhirnya Allah membukakan kedoknya, membukakan kebohongannya, sehingga itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau Pak Gufron. Dan untuk kita semua ya, bagaimanapun Pak Gufron itu adalah orang tua, jangan sekali-kali kita mencaci maki pribadi daripada Pak Gufron tersebut ya. Boleh kita berkomentar, cuman jangan mencaci maki, mengatakan yang tidak pantas kepada Pak Gufron, karena itu adalah orang tua yang wajib kita hormati umurnya ya. Adapun kita mengikutinya, ya itu jangan kita mengikuti ajaran atau ceramah-ceramah daripada Pak Gufron tersebut. Untuk menghormati, kita wajib kita menghormati pada beliau. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.